seolah-olah kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu baik katanya. Itu juga kita harus teguh berdiri untuk melawan hal-hal atau pengaruh halus dan dosa, apalagi budaya di sekitar kita. Kita harus tetap teguh berdiri. Nah, karena kenapa? Karena iblis itu ingin, iblis itu pengen dan maunya dia menarik kita untuk keluar dari jalur firman Tuhan dan merampas kita sebagai anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan, amin. Dia merampas yaitu kedudukan kita itu, yang harusnya kita adalah anak Tuhan yang menerima, yang memiliki, yang akan mewarisi tata kerajaan sorga. Tetapi karena kita tidak kuat berdiri melawan godaan iblis, maka kita akan diseret. Di dalam Yohanes ya, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Mari kita baca. 2, 3, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Pencuri itu hanya datang untuk membunuh dan membinasakan. Tujuannya sudah jelas ya. Jadi iblis itu hanya merampas kita untuk ditarik untuk tidak percaya kepada Tuhan atau tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, sehingga firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap teguh berdiri. Berdiri atas godaan, melawan penganiayaan, melawan pengaruh halus dan dosa, lagi budaya, dan melawan tipu daya muslihat iblis yang mau menarik kita, yang mau merampas kita, yang seharusnya kita memiliki ahli waris yang menjadi ahli warisnya Tuhan. Dan kalau kita tidak kuat berdiri, maka dia akan membawa kita. Nah, karena kenapa? Oleh sebab itu kita harus tetap teguh berdiri, karena suatu saat, suatu waktu Tuhan akan datang kalian berdua dan akan membawa kita pulang ke tempat yang telah disediakan bagi kita. Orang yang tetap teguh berdiri, Tuhan akan datang dan menjemput kita, dibawa ke tempat yang sudah disediakan. Tetapi kalau kita tidak kuat berdiri, sudah berubah setia, ketika Tuhan Yesus datang, maka Tuhan Yesus datang, saya tidak mengenal. Jadi malam hari ini kita melihat bagaimana kita tetap berdiri teguh untuk melawan godaan, untuk melawan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita akan lihat ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Kalau teman-teman masih ingat, yaitu Daniel ketika ditawarin untuk memakan makanan yang sudah disediakan oleh raja. Supaya apa? Supaya mereka lebih gemuk. Karena kenapa mereka dipakai? Untuk apa? Mereka adalah pemuda-pemuda yang terpilih pada waktu itu. Mereka adalah anak-anak muda yang pintar. Dan untuk dalam hal itu mereka akan diberikan asupan gizi yang lebih baik. Tetapi kita lihat di sana, Daniel di dalam kitab Daniel menuliskan mereka berketetapan. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Saya baca Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel pasal 1 ayat 8.
dia berani menolak. Dia berani berkata tidak. Ketika ada godaan, ketika ada yang mau ada hal-hal yang mau membawa hidupnya supaya kenapa? Ketika nanti mereka memakan hal seperti ini ya sama gitu. Tetapi Daniel mempunyai ketetapan, mempunyai kepribadian, mempertahankan kepribadiannya sebagai anak Tuhan yang berdiri teguh. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja, makanan yang enak mungkin sekalipun menurut kita. Tetapi Daniel mempunyai ketetapan hati, mempunyai pendirian yang kuat. Amin. Kita juga sebagai anak Tuhan, kalau kita mempunyai pendirian yang kuat, berdiri teguh, apapun itu rayuan dari luar sana. Ingat teman-teman, bahwa di depan kita atau ke depannya kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan saya mengatakan banyak sekali godaan, rayuan buat kita. Untuk apa? Untuk membawa kita berbicara kepada Tuhan. Mungkin nanti melalui pekerjaan, ya kan? Mungkin melalui pasangan hidup, mungkin nanti melalui pekerjaan. Banyak hal yang akan membuat nanti kehidupan kita untuk kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki pendirian yang kokoh, kita mempertahankan kehidupan kita, diri kita di dalam Tuhan tetap berdiri teguh. Seperti Daniel, dia berani mengambil satu kesimpulan, mengambil satu keputusan dalam hidupnya untuk tidak memakan, untuk tidak menikmati bagaimanapun itu enaknya, lezatnya makanan raja. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Amin. Artinya Daniel mempunyai ketetapan hati, mempunyai pendirian yang kokoh. Dia adalah seorang pemuda yang tidak mau diombang-ambingkan. Dia seorang pemuda yang mempunyai pendirian yang kuat, yang kokoh. Dia berani menolak, berani untuk mengambil satu kesimpulan untuk tidak menajiskan diri dalam menikmati santapan raja. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin berat dalam mengambil kesimpulan, mungkin dalam mengambil keputusan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan ada di pihak kita. Kita lihat selanjutnya Daniel, apa yang dia alami. Ada pembelaan Tuhan, sekalipun ada ancaman bersama dengan teman-temannya. Tetapi kita lihat Daniel dan kawan-kawannya mengalami kemenangan. Karena kenapa? Dia mempunyai ketetapan hati, tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan kita lihat Tuhan tetap ada di pihak mereka. Amin. Kita sebagai pemuda gereja, kalau kita mempunyai ketetapan hati, yakinlah bahwa Allah ada bersama dengan kita. Allah akan menopang kita. Allah akan menjadi pembela kita. Jadi menjadi pemuda yang tetap berdiri teguh itu adalah berani mengambil keputusan untuk tetap menolak atau tidak mau menajiskan diri atau tidak mau kompromi dengan dosa. Amin. Tidak mau kompromi dengan apa hal-hal dunia yang mau menawarkan hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi itu yang pertama yang membuat kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu contoh di dalam Alkitab seperti Yusuf. Ya, Yusuf sekalipun dia dalam hidupnya banyak banget proses yang dialami, tetapi Yusuf itu terlihat kepribadiannya, yaitu ketika kita melihat atau mengingat kembali bagaimana Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar. Sebenarnya kalau Yusuf mau, ya bisa aja. Kenapa? Dia memang kepercayaan kok di rumah Potifar.
Yusuf dia mempunyai pendirian yang kuat. Dia tetap teguh berdiri. Dia tetap setia mempertahankan pribadinya atau nilai kepribadiannya di hadapan Tuhan. Sekalipun yang menggoda adalah istri dari tuannya, tetapi dia tidak. Dia tetap berani berkata no, berkata tidak atas dosa, karena dia tahu ini ujung-ujungnya adalah kepada dosa. Dan Yusuf pada waktu itu, sekalipun dia di penjara, pada waktu itu karena tidak mau menuruti apa yang diminta oleh istri Potifar, kita lihat ujungnya dia di penjara. Jadi penjara banyak hal yang dia alami, mempertahankan kepribadian kita atau tetap teguh berdiri. Itu banyak hal yang harus kita lewati. Seperti Yusuf di rumah Potifar, dan ketika itu sudah tidak terjadi, ketika dia menolak itu, dia dimasukkan ke dalam penjara, dan di dalam penjara pun teman-temannya melupakan dia. Tetapi kita lihat Yusuf tetap berdiri. Kita lihat Yusuf juga dalam proses yang dialami, karena dia tetap teguh berdiri, Yusuf menjadi orang nomor 2 di negeri. Amin. Karena dia yakin bahwa Tuhan ada di dia. Sekalipun berat, sekalipun susah, sekalipun berat rasanya untuk tetap teguh berdiri. Dan saya mau katakan sekali lagi bahwa ada di pihak kita ketika kita melakukan yang baik dan benar. Yang berikutnya kita lihat itu supaya kita tetap teguh berdiri itu. Yang pertama tadi yang kita harus lakukan adalah kita harus berani berkata tidak, atau tidak mau kompromi dengan dosa, kompromi dengan hal-hal dunia ini yang menawarkan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan yang kedua yang membuat kita tetap teguh berdiri teguh di dalam Tuhan, yaitu kita harus menganggap pengenalan kita kepada Kristus lebih berharga dari apa. Amin. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 26. Salah satu baca, Ibu. Ibrani 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kerajaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Ya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Teman-teman sekalian, di dalam poin yang kedua ini, supaya kita tetap teguh berdiri teguh di dalam Tuhan, kita harus menganggap, yaitu memilih atau kepercayaan kita kepada Kristus itu lebih berharga dari hal apapun di dunia ini. Rasul Paulus menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dia miliki, yang dulunya dia adalah orang yang terpandang, tetapi ketika dia mengenal Yesus, dia katakan segala sesuatu yang dia miliki, yang dia punya, dianggapnya menjadi sampah. Tetapi dia lebih menghargai Kristus yang dia punya dalam hidupnya. Amin.
supaya kita tetap teguh berdiri dalam kehidupan kita ini sebagai pemuda dan remaja. Kita harus menjadikan nomor satu Tuhan dalam hidup kita. Tidak lagi ada yang lain. Hanya Yesus yang berharga dalam hidup kita. Di dalam Filipi pasal 3, Rasul Paulus juga menjelaskan di sana. Filipi pasal 3 ayat 7, di situ dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang amat rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu amat rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Teman-teman sekalian, mungkin kita mempunyai keluarga. Yes, kita punya keluarga yang menjadi tempat kita untuk berkumpul, menjadi tempat kita cerita, apapun itu tetap keluarga. Tetapi